sperma encer. Nah, sperma encer itu begitu dari kondisi kesehatan pencernaan. Alhamdulillah nomor 1. Kesehatan pencernaan, kesehatan lambung, usus halus, usus besar. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Kemudian faktor kualitas dari nutrisi itu juga bisa, tapi nomor 1 karena faktor kesehatan tadi ya. Pemicu dari masalah lambung itu jelas dari kelelahan fisik, bisa pikiran ya, karena kalau sudah lelah baik pikiran atau fisik itu pasti menstimulus tubuh memproduksi asam lambung berlebih. Kemudian kalau merokok itu jelas, kemudian memang konsumsi makanannya tidak berbasis pada kebaikan atau kurang berbasis pada kebaikan, kurang seimbang itu juga bisa. Alhamdulillah. Nah, gimana solusinya? Obati dulu lambungnya, kemudian perbaiki nutrisinya, diobati, dirawati, kemudian baru nutrisi ya. Itu langkah-langkahnya. Tidak bisa disembuhkan? Tentu saja bisa. Apa harus obat kimia? Semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Tubuh kita itu dari alam, yang kompatibel dengan tubuh kita adalah yang juga alami sama seperti tubuh kita. Selalu ada jalan, selalu ada solusi, semua kembali kepada keyakinan kita. Makanya dalam berobat, dalam mencapai kesembuhan, bukan hanya variabel uang saja yang paling berpengaruh, tapi juga tadi keyakinan kita. Nah, kalau di Adawa bagaimana penanganannya? Kalau bisa terapi fisik, kita awali dengan terapi fisik. Kenapa? Terapi fisik itu mudah ya. Terapi fisik itu memperlancar pekerjaan herbal. Jadi ibaratnya disapu dulu, baru kemudian herbalnya dipel, bekerjanya akan lebih cepat. Diobati dulu, kemudian diobati pakai jamu madu, kemudian dinutrisi, kemudian perawatannya pakai jamu seduh. Harus ada perubahan pola hidup. Tanpa ada perubahan pola hidup, nah itu akan sangat sulit. Banyak perokok tapi kok bisa punya keturunan. Nah, begitulah hidup ya. Tidak heran masih banyak orang yang merokok karena kasusnya memang masih lebih banyak perokok yang bisa punya keturunan daripada yang tidak punya keturunan. Jadi setiap orang nasibnya tidak sama. Meskipun kita memperlakukan kehidupan yang diparingi, yang pemberian ini dengan sombong, adalah ngerokok loh yo, tetap bisa punya anak. Nah, tapi tetap bisa punya keturunan, tetap bisa punya anak. Sementara kita yang enggak ngerokok kok enggak bisa punya keturunan. Nah, itu ya. Jadi variabel berikutnya dalam berobat, tadi enggak dibahas tentang keyakinan, yang berikutnya dibahas adalah tentang keikhlasan ya. Kalau kita bicara kemungkinan sebab apa yang salah dengan kita, baik secara dohir ataupun secara batin, tentu kita terlalu sulit untuk memastikan. Tapi sebagai hamba Allah yang baik, tentu kita bisa membuat perkiraan mungkin ini, mungkin ini. Nah, di atas kemungkinan itu paling baik dan terbaik adalah kita memohon kepada Allah, kita ikhlas, diikhlaskan dengan apapun kemungkinannya, dan kita fokus untuk membuka pintu rahmat Allah. Dimohon menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.